Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian serta saudara sekalian. Pagi ini mari kita mendengar firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, seluruh keberadaan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami mau menghadap hadirat-Mu Tuhan. Mau mendengar suara-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui mulut hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan kalau kami masih memiliki sisa waktu di umur hidup kami untuk mendengar kebenaran. Berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita berpikir bahwa dunia ini akan segera berakhir? Dan ketika hal itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita meresponi hal ini? Banyak sekali orang mendengar hal ini mengaminkan. Tetapi faktanya tidak banyak yang menghayati benar-benar dan meresponinya dengan benar. Suasana dunia yang detik-detik terakhir ketika akan berakhir itu tentu menyeramkan, saudara. Saya teringat ada satu lagu yang liriknya itu mengingatkan kita. Suatu hari nanti kan jadi mentari takkan bersinar lagi, suasana mencekam, dunia yang semakin kelam. Banyak orang tidak membayangkan bahwa hal itu akan terjadi. Orang hanya membayangkan semuanya baik-baik saja. Ini justru melemahkan iman, merasa baik, merasa sudah selamat, padahal belum hidup berkenan bagi Tuhan. Pagi ini saya mau ingatkan bahwa kalau firman Tuhan disampaikan, janganlah kita mengeraskan hati. Dahulu bangsa Israel dipilih Tuhan sebagai umat pilihan. Dibebaskan dari Mesir, dari perbudakan secara fisik di Mesir. Harusnya bersyukur, bukan? Tetapi mereka malah bersungut-sungut sepanjang perjalanan. Meskipun mereka melihat mujizat yang luar biasa yang kita tidak pernah lihat. Roti turun dari surga. Laut terbelah. Berjalan di tengah-tengah laut itu. Tanahnya kering. Mereka kalau melihat ke kiri ke kanan ada tembok air. Bayangkan. Kita nggak pernah mengalami hal itu. Mereka mengalami. Disertai tiang awan. Tiang api. Tetapi rupanya mujizat tidak membuat orang bertobat. Itu sebabnya fokus kita tidak boleh mujizat. Mujizat juga hanya bisa dinikmati sementara. Kita harus kembali ke tujuan mula-mula manusia diciptakan. Kita harus kembali kepada kehendak Tuhan. Apa yang harus terjadi dalam hidup kita. Bukan mujizat. Mujizat itu hanya hal kecil. Ada yang utama yang diutamakan oleh Tuhan. Ya. Kalau ketika dunia ini berakhir, bukan ditanya kita semua nanti apakah mengalami mujizat, bukan. Kita semua diteropong Tuhan. Dan itu bukan nanti, mulai sekarang. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, bagaimana kita hidup. Kita hidup dengan percaya yang bagaimana. Coba kita bayangkan baik-baik Bapak Ibu. Kalau dunia ini akan segera berakhir, misalnya setahun lagi, atau 1 bulan lagi, atau bahkan besok.
Coba dijawab dengan masing-masing kita. Apakah kita masih sibuk mempersoalkan hal-hal yang sekarang ini? Apakah masih sibuk nanti masak apa ya kalau besok Tuhan datang? Pasti tidak. Apalagi sibuknya itu masih sibuk hobi. Hobi koleksi apa, saya nggak tahu. Koleksi cincin, koleksi apa. Masih berharap ingin kaya. Atau bahkan masih santai-santai. Masih lama. Apa begitu? Saya rasa tidak. Kalau langit tiba-tiba menjadi seperti tembaga warnanya, gelap gulita, tanpa sebab, pasti manusia di bumi ketakutan. Something is happening. Ada sesuatu yang sedang terjadi. Pasti manusia takut luar biasa. Apakah pada hari itu masih ada di antara kita yang merasa aku orang hebat? Aku berkuasa. Aku kaya. Aku harus habisi orang itu, menyakiti hatiku. Apa masih berani begitu? Saya rasa tidak ya. Semua orang akan ketakutan. Tapi kalau itu terjadi, sudah terlambat, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Sebab manusia tidak bisa berubah secara instan. Tiba-tiba takut Tuhan, tiba-tiba imannya benar. Nggak bisa. Butuh waktu panjang. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Rhemato Christo. Setiap ucapan yang keluar dari mulut Tuhan. Tidak bisa iman itu melalui tumpang tangan lalu orang itu beriman. Nggak bisa. Itulah sebabnya Alkitab selalu mengingatkan kita bahwa berjaga-jagalah. Kan ada perumpamaan 10 gadis tuh, 5 gadis bodoh. Disuruh berjaga-jaga, mengapa? Setiap saat mempelai itu bisa datang. Yang 5 ceroboh sekali, tidak berjaga-jaga sehingga minyaknya habis. Itulah 5 gadis bodoh. Ya, tidak berjaga-jaga. Manusia sekarang pada umumnya hidup dengan suka-suka sendiri. Mencari kepopularitas, mencari kekayaan, tidak peduli sama sesama. Kalau berkuasa menindas rakyatnya. Ini manusia-manusia yang tidak tidak takut Tuhan. Tidak percaya Tuhan sebenarnya. Cuma Kristen. Itu namanya disebut ateis praktis. Secara teori dia Kristen, percaya Tuhan. Tapi secara praktek dia ateis. Perbuatannya ateis. Hari ini di sosial media banyak sekali tipe orang seperti ini. Bahkan pengkhotbah bisa ateis praktis. Pinter khotbah, pinter ngomong Tuhan. Ya cuma di mulut pintarnya. Tapi kelihatan nyata di sosial media. Berdoa saja untuk kecelakaan orang lain. Coba bayangkan. Itu doa macam apa itu? Ya. Terus di sosial media menghembuskan narasi-narasi untuk membunuh karakter orang lain. Ini seorang pembunuh sebenarnya. Kan Tuhan Yesus berkata, kalau kau benci saudaramu, kau seorang pembunuh. Apalagi di sosial media mengumbar kejelekan orang lain. Padahal itu fitnah juga. Wah, lebih parah lagi dengan orang dunia. Mulut kita itu harus dipakai untuk memberkati. Bukan memfitnah. Bukan mengeluarkan hoax. Hidup ini cuma satu kali, pendek. Heran ya. Kalau dunia ini segera berakhir, kok masih sempat ya memikirkan kejahatan di pikirannya itu? Kok masih sempat ya mau merencanakan selingkuh? Kalau dunia ini hampir berakhir, kita harus takut. Di dalam firman Tuhan dikatakan, selama menumpang di dunia ini, kamu harus takut. Mari kita baca firman-Nya.
hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia ini. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, kalau kita panggil dia Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Siapa bilang perbuatan seseorang tidak dihakimi? Kalau perbuatannya jahat, ya dibuang oleh Tuhan ke neraka, terkutuk dia. Tapi kalau perbuatannya sesuai kehendak Tuhan, barulah Tuhan berkenan. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Banyak orang nggak takut hidup di dunia ini. Salah itu beraninya itu. Kita harus ketakutan selama kita hidup ini. Takut apa? Takut setan? Bukan. Takut miskin? Bukan. Bukan takut terhadap dunia ini, tapi takut terhadap Tuhan. Takut apa? Takut kalau aku tidak berkenan bagi Tuhan. Takut kalau hidupku ini tidak menyenangkan Tuhan. Itu maksudnya. Terhadap setan, gondoruo, iblis, roh jahat, kita nggak takut terhadap apapun. Tapi kita hanya takut Tuhan. Takutnya bukan karena takut diteror Tuhan loh. Bukan. Takutnya itu takut hormat. Takut yang benar. Aku mau bicara yang nggak benar aja, takut aku. Karena ada Tuhan. Tuhan sangat menginginkan kita menjadi anak-anak Bapa di surga. Sangat. Makanya Yohanes 1 ayat 12, yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi ya, jadi anak Allah jangan pasif. Coba bayangkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada di ujung maut, apa yang dilakukan? Apakah masih berpikiran aku mau tas mahal? Aku mau mobil mewah. Apakah masih begitu? Pasti tidak. Ini kalau bapak-bapak yang dokter atau ibu-ibu yang dokter mengerti ini. Kalau sedang di ICU, ada nggak orang yang berpikir, aku masih mau cari popularitas, masih mau cari mau cari kekuasaan, aku masih mau membalas sakit hatiku pada orang itu. Nggak ada. Kalau sudah tergeletak tinggal menunggu waktunya, kira-kira apa yang dipikirkan? Kalau orang nggak kenal Tuhan, ketakutan, tidak ada solusi. Tapi kalau orang kenal Tuhan, dia akan, Tuhan, tolonglah kami, tolonglah aku. Mestinya begitu. Harusnya jangan menunggu di ICU, jangan menunggu di pembaringan terakhir. Dari sekarang kita harus membayangkan besok kita mati. Jadi kita mau ngapain hari ini? Jangan sampai tiba-tiba hari itu tiba. Tiba-tiba mati kita. Terus bagaimana? Berharap ke surga? Surga itu tidak gratis, saudara. Surga itu, kalau kita mengikut Tuhan, itu kita berhutang. Siapa bilang semuanya itu tidak ada kewajiban kita? Coba kita baca ya. Di kitab Roma, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-12. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Artinya harus bayar hutang. Tapi bukan hutang uang, saudara. Tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Jadi, hutangnya terhadap apa? Ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi kita berhutang jangan hidup menurut daging lagi. Jangan kedagingan. Hiduplah menurut roh. Sebab, ayat 14 tuh, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Nah, kita mau jadi anak Allah atau anak setan? Jangan tertipu oleh jubah agama. Ya. Aktivis, pelayan Tuhan. Belum tentu dalamnya itu berpihak pada Tuhan. Kelemahan manusia itu berpihak pada dirinya sendiri. Egonya tinggi.
Itu yang harus dimatikan. Kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib, artinya kita juga harus mati, menyalibkan daging kita, menyalibkan pikul salib kita sendiri, yaitu mematikan manusia lama kita. Kalau kita masih seperti dulu sebelum bertobat, masih manusia lama, nggak selamat, saudara. Meskipun sudah Kristen, meskipun sudah dibaptis, nggak selamat. Nggak ada perubahan. Karena Alkitab berkata yang lahir baru yang selamat. Lahir baru artinya apa? Ada manusia yang baru. Dalam kasus kita, ya manusia lamanya mati, menjadi manusia baru. Begitu maksudnya, ya. Jadi, kalau dunia ini berakhir, bagaimana sikap kita? Padahal Tuhan memang segera datang loh. Untuk apa? Untuk mati di kayu salib lagi? Untuk menebus dosa lagi? Tidak. Kali ini Tuhan datang untuk menjatuhkan hukuman atas dunia dan isinya yang fasik. Dan mengangkat orang-orang kudusnya bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Di langit yang baru dan bumi yang baru. Begitu. Nah, orang fasik ditinggal di bumi. Tidak ada solusi. Bumi jadi lautan api. Itulah neraka. Jadi jangan terpengaruh oleh film Left Behind. Itu salah film itu. Banyak sekali film-film yang dibuat untuk mencari sensasi. Laris manis dan orang tidak mengerti. Akhirnya salah semua. Orang berpikir yang tertinggal di bumi bisa berusaha dengan kekuatannya sendiri untuk selamat. Nggak bisa. Nggak ada di Alkitab. Banyak yang mengajarkan seperti itu. Makanya orang nggak takut. Nanti deh, terakhir aku masih bisa berjuang lagi. Berjuang dengan apa? Tidak bisa. Bumi jadi lautan api. Tidak ada kesempatan berikutnya. Ya. Jadi hari ini, kalau dunia segera berakhir, seharusnya kita seperti lagu tadi, saudara. Mari kita mengosongkan diri kita dari segala hal yang Tuhan tidak berkenan. Dari semua hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Mari kita kosongkan diri kita. Mari kita mengosongkan diri. Di pagi ini, mari kita berkontemplasi, mengosongkan diri. Jangan sampai saudara-saudara kita yang agamanya Buddha mengosongkan diri, kita malah mengisi dengan isi dunia. Salah loh. Kosongkan diri kita. Ya. Kita harus mengosongkan diri dari semua hal yang Tuhan tidak berkenan. Itulah puasa yang sebenarnya. Puasa Kristen itu. Tidak mau makan ataupun melakukan apa saja yang Tuhan tidak berkenan. Begitu. Nah, jadi setelah dikosongkan, tidak boleh dibiarkan kosong. Kalau teman-teman kita atau saudara kita yang Buddha kan kosong ya sudah, tujuannya memang kosong. Kalau Kristen tidak, kosongkan dari segala yang duniawi, isi dengan kebenaran, isi dengan kehendak Tuhan. Bahkan Roh Kudus ada tinggal dalam diri kita. Sehingga kita, hidupku bukanlah aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Kita menjadi anak Allah. Ya, mari kita belajar mengosongkan diri. Di dalam kekristenan jarang orang diajar demikian. Yang ada adalah imani. Kamu ingin apa? Imani. Ingin rumah? Imani. Malah diisi dengan keinginan duniawi. Memiliki rumah kaya itu tidak salah. Tapi jangan ngajarnya begitu. Persembahkan semuanya untuk Tuhan. Mestinya begitu. Ada amin ya semua ya. Kalau kita bangun pagi harus dapat kebenaran. Kalau enggak untuk apa? Ya. Mari kita berpisah dari dunia ini, Bapak Ibu. Berpisah itu bukan secara fisik. Dulu bangsa Israel dipisahkan dari Mesir, yang hidupnya pagan, menyembah dewa-dewa, supaya beribadah kepada Tuhan. Diberi Taurat, diajar, sepanjang perjalanan disertai Tuhan, supaya menuju negeri yang dijanjikan, Kanaan. Di Kanaan ada banyak dewa-dewa lagi. Israel diperingatkan harus memisahkan diri. Ya.
Mari kita pisahkan diri kita dari keduniawian ini. Hidup di tengah-tengah dunia menjadi garam dan terang. Tidak sama dengan dunia. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah menurut pembaharuan budimu. Akal budi kita mari dirubah, diganti dengan kebenaran. Mengapa? Supaya kalau kita nggak ganti, kita nggak ngerti. Setelah diganti, tentu saja oleh firman yang benar, jangan asal-asalan, apalagi salah tafsir. Diganti supaya kita mengerti kehendak Allah. Mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Itu loh tujuan utamanya. Nanti dibaca sendiri ya, Roma 12 ayat 1 dan 2 itu. Itu inti. Itulah ibadah yang sejati. Ibadah yang benar itu mempersembahkan seluruh hidup kita. Nah, Tuhan tidak mau terima hidup kita kalau kita duniawi. Kalau kamu harus bertobat supaya dosamu diampuni. Gitu. Orang yang tidak bertobat memangnya diampuni. Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan untuk orang yang tidak bertobat, tidak mau bertobat. Meskipun Kristen. Nah, bertobat itu bukan di mulut, ya. Mari kita belajar, Saudara. Katakan selamat berpisah sama keduniawian kita. Ya. Selamat malam saat berpisah. Berpisah sama dunia. Dunia yang selalu nampak indah. Dunia ini kelihatannya indah, makanya banyak orang tertarik. Nyamannya, manisnya, manis kata orang duit itu, kekuasaan. Aku tinggalkan untuk selamanya. Mari kita tinggalkan, Saudara, Bapak Ibu sekalian. Apalagi yang sudah berusia cukup, hati-hati. Tinggalkan duniawi. Gunakan semua yang ada untuk memuliakan Tuhan. Begitu. Mengapa? Karena suatu hari nanti kan jadi mentari takkan bersinar lagi. Hari itu mentari mulai redup. Bulan berdarah. Suasana mencekam. Dunia yang semakin kelam. Dunia semakin kelam, Saudara. Memang lampu-lampunya gemerlap. Tapi sebenarnya banyak kejahatan. Manusia semakin jahat. Yang ikut Tuhan saja seolah-olah ikut Tuhan. Makin jahat hari ini. Berani melontarkan fitnahan-fitnahan secara terbuka. Berani menunjuk sesamanya secara terbuka. Menghakimi. Ini mengerikan. Kita jangan ikut, Saudara. Ya. Agar ketika hari itu tiba. Ketika dunia berakhir. Dan Tuhan datang. Kita berani berseru dan kita mengerti bahwa kita menyenangkan Tuhan. Kalau hidupnya sembarangan, bagaimana kita berani? Nanti kalau Tuhan datang, kita berani berseru. Tuhan, Engkau mengingat aku. Waktu alam semesta menderu. Alam semesta dunia ini menderu, hancur, Saudara. Engkau datang sebagai raja, menjemput orang saleh semua. Menjemput kita semua, Saudara. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Orang yang hidupnya sudah mati manusia lamanya, ia tidak takut mati. Bahkan ia berharap Tuhan segera datang. Coba di antara kita, berani nggak kalau Tuhan segera datang?
Kalau takut, introspeksi diri. Kalau saya lebih suka kalau Tuhan segera datang. Tapi ya biar kehendak Tuhan kan, kita tidak bisa memaksa atau memprediksi. Biar kehendak-Mu yang jadi, Tuhan. Tapi alangkah baiknya kalau Tuhan segera datang. Sebab di dunia ini nggak ada yang kita inginkan. Ini bukan berarti kita frustasi loh. Bukan, salah. Kita semangat kerja yang benar, cari uang yang benar. Tapi semua itu nggak bisa dibawa ke surga. Itu kita lakukan dalam rangka kita bertanggung jawab supaya hidup kita menjadi berkat. Dan semua itu kita gunakan untuk memberkati sesama. Karena itulah buktinya kita mengasihi Tuhan, yaitu mengasihi sesama juga. Coba kita introspeksi diri. Jika ada orang yang membutuhkan pertolongan, selama ini kita tolong nggak? Coba introspeksi diri, jangan cuma berteori. Ya, kalau besok Tuhan datang, pasti semua kita kasih. Karena semua nggak ada gunanya sebenarnya. Nah, tapi bukan berarti begitu ya, hari ini semua dijualin rumah lalu dikasih gereja. Bukan, bukan itu. Kosongkan diri kita dari hal-hal yang Tuhan tidak suka. Lakukan semuanya yang kita punya untuk kemuliaan Tuhan. Itu intinya. Sehingga apapun yang kita lakukan, baik aku makan, minum, atau apapun, kulakukan untuk Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Orang yang mengasihi Tuhan, tapi tidak mengasihi sesamanya, itu artinya tidak mengasihi Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata begini, jika engkau mengasihi aku, kau akan melakukan seluruh perintahku. Seluruh, bukan sebagian. Amin ya semua ya. Di pagi ini, makanya ya Bapak Ibu, jangan terlalu banyak bicara. Mari kita merenung, berdiam diri. Mari kita bermeditasi. Meditasi secara Kristen maksudnya merenungkan hidup kita masing-masing. Apakah aku sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalau belum, cepatlah berubah. Cepatlah berubah. Hidup jangan pasif. Jangan menikmati hidup untuk diri sendiri. Tuhan Yesus datang mati untuk kita supaya kita tidak hidup menurut untuk diri sendiri. Itu Alkitab loh yang berkata. Jadi kalau orang jadi Kristen tapi hidupnya untuk diri sendiri, maaf ya, tidak selamat orang itu. Karena tujuan Tuhan Yesus itu mati di kayu salib supaya kita tidak hidup untuk diri sendiri. Itu makanya diberikan contoh di Alkitab bahwa orang kaya yang bodoh itu adalah orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Ketika mati dia rohnya ke alam maut, sengsara di sana. Mestinya Tuhan Yesus menjelaskan hal ini, kita tidak perlu mengalaminya. Aku tidak mau seperti orang kaya yang bodoh di Alkitab itu. Aku mau jadi orang yang berkenan bagi Tuhan. Mestinya begitu. Ada satu pepatah, Bapak Ibu, saudara sekalian, mungkin pernah dengar ya. Memento mori. Ingatlah hari kematianmu. Jadi kalau dunia ini belum berakhir pun, kita akan segera mati. Itu pun sudah akhir dari diri kita. Sebab setiap kita hanya punya satu kesempatan dalam hidup ini untuk memilih jadi anak Allah atau jadi anak setan. Cuma satu kali. Alkitab berkata, karena kamu hidup dan mati hanya satu kali. Setelah itu dihakimi. Tidak ada reinkarnasi. Gak ada. Mati hanya satu kali, rohnya lalu dihakimi ke Firdaus atau ke alam maut. Ya. Kalau dunia ini akan segera berakhir, mari kita hayati benar-benar. Udah, nggak usah punya hobi yang nggak ada gunanya. Mancing dari pagi sampai malam, nggak ada gunanya itu.
main game dari pagi sampai malam. Nggak ada gunanya. Untuk apa? Yang penting belum dilakukan, malah melakukan yang tidak penting. Kalau waktu yang kita punya ini terbatas, sempit, ya, apalagi kita yang umurnya di atas 50. Sudah sempit waktunya. Secara teori kita mengerti loh. Cuma banyak di antara kita yang masih lama gitu. Setiap saat kita bisa berakhir di bumi ini menghadap Tuhan untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat, ya, apa yang kita hidupi selama kita hidup di bumi ini. Itu Alkitab yang mengatakan demikian. Jadi kalau pagi ini kita semua mendengar firman ini, ya, ini tidak kebetulan. Mungkin ini panggilan terakhir buat kita semua. Bapak Ibu tahu nggak, suatu hari sebelum COVID, saya kan sering keluar kota pelayanan. Waktu di Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Bali, saya mendengar panggilan terakhir. Panggilan terakhir, harap penumpang segera masuk, sebab pesawat segera berangkat. Berkali-kali itu dipanggil. Jadi bayangkan kalau seseorang ketinggalan, nggak sampai ke tujuan. Kalau pesawat terbang masih bisa nunggu penerbangan berikutnya. Tapi kalau dunia ini berakhir, nggak ada penerbangan berikutnya. Suatu hari saya pernah panggilan terakhir. Wah, saya jalan. Kebetulan saya menunggunya jauh sekali dari terminal itu. Jadi saya jalan. Dan saya berjalan sambil bicara sama teman saya. Nggak berasa jalannya terlalu lambat. Sehingga waktu kelihatan dari jauh terminal itu, saya sudah dipanggil-panggil. Cepat, tinggal saya sendiri rupanya. Waduh, kalau saya ditinggal bagaimana itu? Wah, saya lari setelah itu. Untung masih bisa masuk. Bapak Ibu sekalian, pagi ini mungkin saja merupakan panggilan terakhir buat kita semua. Memento mori. Ayo kita bertobat sungguh-sungguh, saudara. Jangan kalau kita melihat ada ponakan kita yang nggak bisa sekolah, pura-pura tidak tahu. Nggak bisa sekolah, sekolahin. Kalau kita mampu. Ayo kita praktek sebagai murid Tuhan Yesus. Jangan ke gereja cuma mau cari enak, mengalami mujizat, kesembuhan tubuh. Terus kewajibannya nggak mau, maunya enaknya saja. Nanti binasa loh. Ingat ya, mungkin ini panggilan terakhir buat kita semua. Sebab berkali-kali dipanggil tetap tidak berubah selama ini. Mari kita merenung. Tidak banyak bicara. Biarlah Tuhan yang bicara sama kita semua. Ya Tuhan, aku mau mendengar suaramu. Aku mau bertobat. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan selama ini. Kami ke depan, di sisa umur hidup kami tidak mau buat salah lagi Tuhan. Tuhan ampuni, Tuhan ajar kami terus. Kami mau mengosongkan diri kami dari semua hal yang Tuhan tidak suka. Dan kami mau mengisi diri kami dengan semua hal yang Tuhan suka, yang Tuhan kehendaki. Agar hidup kami, di sisa umur hidup kami, menyenangkan Tuhan. Tidak ada yang lain lagi Tuhan. Apapun kulakukan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari saudara. Mari kita bertobat. Dunia memang akan segera berakhir. Tidak lama lagi. Memang tidak bisa diprediksi. Tetapi saya mau ingatkan, semua nubuatan di Alkitab sudah digenapi. Tinggal yang terakhir, kedatangan Tuhan. Mimpinya Nebukadnezar di kitab Daniel, semuanya sudah. Kitab Wahyu, gulungannya itu dibuka, sudah semua. Perumpamaan pohon ara yang diajarkan Tuhan Yesus, semuanya sudah terjadi. Setiap saat Tuhan bisa datang. Atau setiap saat kita bisa mati. Ayo dirubah pola pikirnya, pola hidupnya.
Jangan kaku jadi manusia itu. Aku diajarnya begini Pak, pokoknya ini yang benar. Jangan kaku. Cross check di Alkitab, periksa kebenarannya. Kalau saya bicara seperti ini, apa untungnya? Ini hanya melakukan tugas yang diberikan Tuhan untuk memperingatkan kita semua, termasuk saya. Kalau saya bicarakan, saya mendengar juga. Saya harus terus perbaiki diri kita semua ya, Bapak Ibu ya. Supaya kalau kita dipanggil Tuhan, roh kita pulang ke Firdaus. Amin semua. Amin, Bapak Ibu. Amin.